Halo kawan-kawan semuanya. Nah, jadi perkenalkan nama saya Amira Mazaya, salah satu mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Riau, angkatan 2024. Nah, jadi hari ini Mira bakal sharing-sharing nih seputar prestasi yang diraih oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, hari ini temanya mengenai inovasi pangan lokal. Nah, tapi Mira nggak sendirian nih, karena Mira ditemani narasumber hebat nih, salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Riau juga. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Kak? Oke, terima kasih ya Kak. Iya. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Izilia Zetira, mahasiswa semester 3 jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Riau. Saat ini juga aktif sebagai Wakil Gubernur Himazi dan aktif sebagai Kepala Departemen Sosial Ikatan Keluarga Mahasiswa Diploma Gizi Indonesia ke-16. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak Tira. Mungkin bisa say hi dulu, Kak, ke depan. Hai. Halo. Oke, nah jadi nih Kak Tira, Mira denger nih katanya Kak Tira ada meraih juara 2 nih untuk lomba apa nih? Lomba dietetik dan inovasi pangan lokal. Oke, mungkin boleh ceritain Kak, gimana lombanya? Oke, jadi sebelumnya ini bukan Tira raih sendiri ya Kak Mira, karena ini kami ada satu tim. Temannya satu lagi Asti. Nah, kebetulan Asti belum berkesempatan untuk hadir di podcast ini. Jadi lombanya ini adalah kasus mengenai pasien sirosis hepatis. Dengan membuat menu dari pangan lokal. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih menu pangan lokalnya apa nih Kak? Nah, kami itu mengambil ikan gabus sebagai menu utamanya. Ikan gitu. gabus ya? Iya, ikan gabus. Khas Riau. Lokal Banget ya. Kalau boleh tahu nih Kak, ikan gabusnya diolah jadi apa nih Kak? Nah, kami kemarin ngolahnya jadi sup ikan gabus. Cuman kami modifikasi nih sama Asti namanya apa ya kira-kira yang menarik gitu. Jadi kami buat namanya Nutri Gabus Sup. Nutri Gabus Sup. Kekinian banget ya Kak? Iya, Gen Z banget. Gen Z banget. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih bisa kepikiran kita bikinnya pakai ikan gabus aja deh, kita olah jadi sup ikan gabus gitu. Oke. Jadi honestly ya Kak Mira, sebenarnya dari pihak panitia penyelenggara lomba di Kalimantan kemarin itu emang udah mewajibkan nih kami menggunakan pangan lokal. Jadi mereka memberikan dua opsi nih sama kami, ada ikan patin dan ikan gabus. Jadi kami sepakat nih untuk mengambil ikan gabus aja deh gitu. Karena kan ikan gabus ini underrated banget ya Kak Mira. Iya benar. Tapi orang-orang nggak tahu nih kalau misalnya nilai gizinya tuh tinggi, terutama di albuminnya loh Kak Mira. Iya, luar biasa sekali ikan gabus. Gitu. Orang mungkin kenalnya ikan gabus tuh banyak undirnya, amis. Benar. Padahal di balik itu nilai gizinya tuh top banget. Ya. Nggak kalah deh pokoknya sama ikan laut ya. Keren banget berarti ya. Iya. Produk pangan kita. Oke. Berarti udah dikasih nih pilihannya sama dewan juri, terus dipilihnya akhirnya ikan gabus dan diolah jadi sup ikan gabus atau Nutri Gabus Sup. Nah, terus kalau boleh tahu nih gimana sih ketika kakak mengolahnya, prosesnya, terus menghitung nilai gizinya nih sebagai mahasiswa gizi juga gitu dalam perlombaannya. Itu nilai gizinya itu otomatis kami revisi ya berkali-kali kemarin sama Asti. Dan sempat juga dibantu, kami juga minta bimbingan sama Ibu Yesi Elza. Halo Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sampai waktu itu tengah malam, larut malam. Yaudah ini nanti Ezilia nyusun menunya ya, ini nanti Asti bikin nilai gizinya ya, bikin laporan NCP-nya. Iya. Itu kan nyusun NCP seberat apa, itu. Hampir nangis ya kemarin Asti. Cuman akhirnya dari bimbingan Ibu Yesi Elza juga alhamdulillah bisa gitu. Alhamdulillah. Berarti memang lombanya juga didukung banget nih ya sama dosen-dosen di kampus ya. Dosen-dosen sangat mendukung perlombaan guys. Keren. Luar biasa. Nah, selama perlombaan di mana tadi Kak lombanya Kak? Di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Nah, selama perlombaan itu apa aja sih tantangan yang Kakak hadapin gitu? Selama lomba atau sebelum lomba? Mungkin boleh dari sebelum lomba sampai lomba. Oke, mulai dari sebelum lomba sampai lomba ya. Oke, jadi dari sebelum lomba itu luar biasa. Kita kan kalau misalnya ini kan organisasi ya, Kak Mira. Jadi otomatis kita harus bikin proposal, harus nyusun anggaran
dana ya. Iya. Jadi di situ benar-benar banyak sekali tantangannya. Iya. Mulai dari revisi proposal beberapa kali, harus naikin ke rektorat gitu Iya. ya. Jadi dari situ tantangannya tentunya secara fisik nih gitu. Iya. Tapi secara pikiran juga banyak sekali gitu. Oke. Kayak aduh bisa nggak ya, gitu. Kayak tekanan dari kepala sendiri gitu, berisik ya Berisik. kepalanya. Sebenarnya kalau dilaksanakan ya enjoy aja, cuman lebih ke overthinkingnya tadi yang agak sulit ya ditoleransi gitu. Permasalahan Gen Z ya Kak, Iya, overthinking. tapi pas udah di lomba makin menjadi ya, makin aduh gimana ya gitu. Sempat gosong kemarin guys makanan kami. Ya ampun. Beringat. Tapi untungnya pas di ikan gabusnya nggak gosong. Ada kan makanan tambahannya capcay waktu itu. Sempat gosong, akhirnya dengan sisa-sisa waktu yang ada kita ambil yang masih bisa diselamatkan gitu, dan alhamdulillah dipilah-pilih berarti dipilah-pilah ya. Iya. Jadi akhirnya bisa diselamatkan, yang bisa diselamatkan kayak gitu. Dan tapi pas udah selesai lomba nih kayak kan lega banget gitu. Pas udah selesai masak, sudah selesai penilaian juri gitu. Itu lega banget. Jadi kayak ibaratnya memang berisik kali, kedebak-kedebuk kali nih kita. Pas udah selesai lombanya alhamdulillah udah lega. Baru kayak lepas gitu rasanya. Iya, rasanya gitu beban ya. kanan kiri atas bawah tuh lepas semuanya gitu. Langsung plong gitu ya. Iya, plong. Nah, berarti ini hektiknya masa. Iya. Juga tadi ada sempat hampir gosong ya Kak, capcaynya gosong. ya. Syukurnya si Gabus bintangnya selamat nih. Alhamdulillah si bintang selamat. Si bintang selamat. Benar sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kakak nih, apa sih yang menonjol dari masakan Kakak nih sama Kak Asti sama Kak Tira? Iya. Kan? Yang akhirnya bisa meraih juara 2 nih kalau dari juri-jurinya sendiri. Oke. Baik, sebenarnya menu yang kami susun ini bukan yang heboh dalam artian harus gaya begini, harus dimasak seperti ini atau bagaimana. Kami hanya membuat sup kan. Ya, benar. Nutri Gabus sup. Gitu. Kalau dari opini Tira pribadi mungkin yang menonjolkan itu adalah comfort foodnya, comfort kan, makanannya comfort, hangat, terus tentunya enak, jadi bisa harapannya bisa membangkitkan nafsu makan pasien kayak gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya kalau misalnya pasien itu dia stres, jadi berpengaruh ke nafsu makannya gitu. Jadi kiranya yang menonjol itu adalah enak, karena jurinya juga bilang ini supnya enak gitu. Itu benar-benar berbunga-bunga sekali hatinya kemarin. Langsung happy gitu happy ya. banget, langsung kayak good mood setelah hektik masak. Dan alhamdulillah itu dia, katanya supnya enak, comfort, dan tentunya yang enggak yang berat gitu, ringan gitu. Ringan. Jadi terbayarkan ya dari komentar dewan jurinya yang bilang enak nih dari segala persiapan yang luar biasa banget gitu ya. Kayak appreciate banget dapat cita rasa terbaik. Iya, sampai meraih juara 2 ya. Iya, benar sekali. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya dari Tira meraih juara 2 nih dalam perlombaan ini. Nah, gimana sih Tira memaknai nih prestasi yang Tira raih? Oke, jadi luar biasa sekali prestasi kali ini. Karena alhamdulillah kan tingkat nasional ya Kak Mira. Jadi bagaimana Tira memaknai prestasi ini tuh karena melihat ke belakang sebagaimana perjuangan dan tantangannya yang dihadapi, otomatis kayak sangat bersyukur sekali ya, alhamdulillah sekali. Jadi rasanya tuh kayak lega banget gitu, kayak alhamdulillah bisa membalas kebaikan kampus, dalam artian kan kampus sudah memfasilitasi kita gitu. Benar. Jadi alhamdulillah kita bisa memberikan ke kampus juara tadi ini gitu, menghadiahkan gitu ya, mengharumkan nama kita kayak gitu. Dan tentunya ini juga memotivasi Tira ya Kak Mira, karena kan bisa dari sini jadi lebih semangat nih untuk kedepannya kayak gitu. Karena perlombaannya juga selinear dengan jurusan ya. Iya, benar sekali. Baru nyemplung nih ke dietetik ya. Belum nyemplung ya kita ke dietetik waktu itu. Belum. Masih NCP. Iya, masih nutrition care process. Benar. Baru itu. Jadi benar-benar kayak ini baru nyemplung langsung banget nih gitu. Tapi alhamdulillah karena dibimbing juga sama dosen kita. Luar biasa.
Oke nih, dengerin cerita Tira kehektikannya, Iya. segala macamnya. Tadi Tira juga ada notice kalau Tira itu tergabung di organisasi Ikamagi dan juga Himazi. Iya. Nah, mungkin boleh ceritain nih satu-satu. Mungkin dari Himazi dulu nih. Tira sebagai apa dan gimana sih kegiatan Tira bersama Himazi? Oke. Jadi alhamdulillah di Himazi ini Tira terpilih ya, dikasih kesempatan sebagai wakil gubernur periode ini. Bagaimana kegiatannya di Himazi? Alhamdulillah kegiatan Himazi ini beragam ya, beragam sekali dan tentunya berkaitan dengan jurusan kita gitu. Iya. Nanti kita ada kegiatan kayak family gathering gitu. Iya. Terus ada sharing-sharing session, ada podcast juga Oh, loh ada kita podcast di juga Himazi ya. iya. Luar biasa banget Podcast nih. kedua bakal dilaksanakan di November. Oke. Ya, mungkin teman-teman besok nonton ya podcast Himazi dan jangan lupa juga nonton podcast ini. Ini dulu ya, baru Iya. podcast Himazi. Tentunya kegiatan di Himazi happy karena alhamdulillah aktivis organisasi di Himazi ini luar biasa, sangat bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kalau ada prokja itu benar-benar dari jauh-jauh hari itu udah disusun nih. Udah disusun. Jadi nggak keteteran gitu. Iya. Jadi ujung-ujungnya seru banget. Seru tentunya. banget ya. Jadi nanti pas lagi ngelaksanain prokja itu ibaratnya kayak kita tuh beralih dulu nih dari stresnya kuliah ke prokja-prokja Himazi itu sendiri. Oh. Karena prokjanya emang seru-seru sekali. Jadi healingnya Kak Tira ini berorganisasi gitu iya, ya. healingnya berorganisasi. Ada kepuasan sendiri gitu di organisasi Iya, ini gitu. benar. Luar biasa. Organisasi tapi tetap selinear dengan jurusan dan mendukung juga nih perkuliahan ya. Usahakan tetap produktif ya healingnya. Iya, healing produktif. Iya. Oke, luar biasa banget ya sebagai wakil gubernur Himazi. Nah, selain itu Tira juga tergabung nih di Ikamagi Iya. sebagai Kepala Departemen Sosial. Kepala Departemen Sosial. Mungkin boleh diceritain nih gimana bisa terpilihnya. Oke. Jadi kami emang diutus 2 orang dari Poltekkes Riau, yaitu Tira dan Asti ya tadi ya. Jadi Tira dan Asti ini emang didorong dalam artian didorong dalam hal positif untuk naik dek jadi kepala departemen, naik dek coba jadi sekjen sebagai pemimpinnya gitu kan. Alhamdulillah Tira juga disarankan boleh deh kepala departemen sosial gitu. Akhirnya mulai dari nyusun visi misi, nyusun program kerja yang akan Tira tawarkan ke Ikamagi nantinya. Itu alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Tapi pas paling deg-degannya itu pas debat. Pas debat ya. Pas presentasi. Ada sesi visi debatnya misi. berarti. Ada visi misi dan pemaparan proja yang ditawarkan. Yang gitu. ditawarkan. Itu waktu itu di tanggal 19 Oktober 19 September September ya, pemaparan prokjanya. Benar. Itu luar biasa sekali, jantung nih emang berisik sekali, kayak takut banget ini apa yang bakal ditanyain gitu. Iya. Tapi alhamdulillah semua pertanyaan bisa dijawab. Alhamdulillah. Dan pas voting nggak berani lihat layar karena takut ngelihat hasil pollingnya itu ya, hasil pollingnya. Deg-degan banget gitu. Akhirnya bukan lihat tapi lebih dengar suara sekjen tahun lalunya. Oke, selamat kepada Isilia sebagai kepala departemen. Itu langsung biasa kayak banget. ya langsung nyes gitu ya, Mira, langsung kayak Akhirnya gitu ya. kayak langsung gini. Serius nih kepala departemen gitu. Kayak karena ngelihat ke belakang bagaimana rintangannya ya, Mira. Iya, benar. Luar biasa happy sekali tentunya. Alhamdulillah banget ya Kak Tira dengan terpilihnya menjadi kepala departemen sosial ya, di Ikamagi. Yang ke-16. Iya. Oke. Nah, dengan kesibukan Tira sebagai kepala departemen sosial dan juga wakil gubernur dari Himazi. Nah, boleh tahu nggak sih kita gimana sih Tira menjalankan aktivitas dalam 24 jam, mungkin dari bangun, terus mungkin kuliah sampai tidur lagi di malam hari. Sebenarnya Tira nggak ada kegiatan khusus yang kayak gimana-gimana nih, Kak Mira. Ya bangun, sholat subuh, zikir pagi itu yang paling penting. Zikir pagi, baca al-waqiah, terus sempatin duha juga. Karena kan ibaratnya ya kita ngejar dunia, tapi kan akhirnya jangan tinggal. Iya, benar banget. Terus kuliah, terus kalau misalnya ada tugas kuliah sambil pulang kuliah dikerjakan. Atau enggak ini yang paling seru setiap hari, kumpul-kumpul bareng teman-teman.
Ngumpul ya. Iya, kalau udah siap mata kuliah kan pasti kayak, oh ini nongkrong di kos mana nih gitu, nongkrong di kontrakan siapa nih gitu. Ngobrol-ngobrol berarti ya sama teman-teman. Sambil makan nasi bungkus. Oh, nasi bungkus. Iya. Ya, Kita kan, foodnya. kita kan nasi bungkus ya gerobak biru. Kan di sini. Iya, iya. Nah, jadi benar-benar basic aja, cuman kuliah, kumpul sama teman-teman buat refreshing sesudah mata kuliah ya. Terus lanjutin istirahat tentunya, istirahat nanti ngabarin orang tua, nelpon orang tua karena kan juga anak rantau ya. Oh ya, anak rantau. Iya. Jadi cuman basic mahasiswa biasa aja. Mahasiswa biasa aja dengan seragam aktivitasnya. Iya. Gitu. Nah, tapi kan Kak Tira juga tergabung dalam 2 organisasi, ikut lomba juga kemarin, dan juga dengan aktivitas kampus nih, gitu kan, kelas-kelas segala macam. Iya. Nah, Tira pernah nggak sih ngerasa kewalahan gitu, kayak aduh banyak banget nih, dan gimana sih cara Tira ngatasin kayak aduh yang mana dulu ya yang mesti dikerjain gitu. Mungkin boleh tipsnya? Kalau boleh jujur tentunya ada ya kewalahannya gitu, tapi bagaimana cara kita menyikapinya aja sih lagi gitu. Yang penting enjoy dan tenang gitu bawaannya. Kalau misalnya bagaimana cara mengatasi kewalahannya itu, kalau kita ada kewalahan kita stres kan ya Mira. Iya, benar. Otomatis jangan memaksakan diri kita gitu. Jadi kalau misalnya udah rasanya ada kewalahan nih, udah keteteran ya istilahnya, tenang dulu, berhenti dulu gitu. Jangan memaksakan diri, karena kalau misalnya kita paksakan nanti burn out kan gitu. Jadi biar kedepannya itu tetap produktif dan tetap maksimal, jangan paksa diri kita kayak gitu. Emang ada 2 organisasi yang Tira ikuti, cuman ya itu menyikapinya jangan stres, terus tuh bawa enjoy aja gitu. Enjoy ya. Soalnya rasanya kayaknya stres banget nih ya dengan 2 organisasi, baru ngebayanginnya aja gitu. Satunya nasional, satunya kampus gitu. Ya itu intinya enjoy aja, terus jangan dibawa stres deh gitu, karena alhamdulillah orang-orang di organisasi yang Tira ikuti seru-seru gitu. Seru-seru ya. Benar sekali. Jadi walaupun mungkin kadang pusing-pusing, tapi karena rekan-rekannya seru-seru, jadi enjoy ngejalaninnya. Iya, jujur nih jadi healing. Kadang dibawa ngobrol nih sama rekan-rekan organisasi tuh rasanya seneng banget. Seneng banget ya. Nah, mungkin Tira ada nggak sih kayak ini nih kuncinya Tira biar manajemen waktunya bisa bagus, atau misalnya bikin apa, atau misalnya Tira kalau kegiatannya mesti Tira apain gitu. Oke, manajemen waktu ya. Manajemen waktunya. Oke, ini pertanyaan yang udah beberapa kali ditanyain ke Tira ya Mira, dari Mazi, Ika Magi, sampai mungkin orang sekitar juga. Tira nih banyak banget kegiatannya. Tira nih sampai dibilang aduh ini sang bintang. Sang bintang ya, saking banyaknya kegiatannya. Jadi dibawa bercanda jadinya kan. Bagaimana caranya itu sesimpel kita bikin to-do list mingguan kayak gitu. Tira suka banget tuh bikin to-do list mingguan, kayak apa yang bakal Tira lakuin seminggu depan gitu. Baik itu tugas organisasi atau tugas perkuliahan kayak gitu. Jadi nanti Tira bisa pilah-pilah nih, bisa memahami nih apa aja yang kiranya deadline-nya duluan gitu. Jadi kalau misalnya deadline-nya duluan, kita mungkin bisa kerjakan itu dulu kayak gitu. Dan yang paling penting sebenarnya lebih ke jangan menunda-nunda pekerjaan sih Mira. Ya. Kalau misalnya udah ada tugasnya, langsung dikerjakan. Walaupun nggak langsung siap, yang penting kita angsur-angsur kayak gitu. Iya, yang penting dia nggak numpuk kayak gitu. Jadi kita bisa nih langsung pikiran kita tentunya nggak penuh ya jadinya. Nanti kayak udah selesai kok. Jadi kalau misalnya udah ada tugas datang yang baru, kita tuh bisa kerjakan ini lagi gitu, nggak terganggu sama yang tadi. Iya, kayak gitu. Berarti kalau ada tugas nih, kalau Kak Tira langsung ngerjain gitu. Iya. Atau diangsur dulu nih seberapanya. Kalau belum bisa ngerjain, at least diangsur-angsur gitu. Iya. Oke. Keren banget nih tipsnya dari Kak Tira. Nah, mungkin dengan prestasi yang Kak Tira raih, terus organisasi juga gitu ya kan Kak, dengan berbagai macam kegiatan lainnya nih, mungkin ada tips nggak sih dari Kak Tira biar mungkin setelah kita nonton podcast ini, teman-teman nonton podcast ini, teman-teman mungkin bisa memulai satu langkah kecil nih biar bisa merasa sebagai sang juara nih atau sang bintang gitu, lebih bersemangat. Oke. Bagaimana tipsnya ya gitu ya? Tipsnya. Sebenarnya
tipsnya itu simple Kak Mira. Mm-mm. Bagaimana kita tuh berani melawan rasa takut kita, kayak Melawan gitu. rasa takut. Ya kita kenalin dulu diri kita sendiri. Kita gimana nih minat bakatnya gitu. Jadi setelah kita tahu, ya udah jangan ragu untuk coba hal kecil itu, walaupun mungkin kita berisik ya kepalanya kayak ini bisa nggak ya, Iya. ini berhasil Ada nggak keraguan ya. dalam diri gitu Iya, ya. ragu kan kadang sama diri sendiri. Kadang kita kan ngerasa diri kita nih kayaknya nggak bisa deh gitu Iya. kan Mira. Tapi sebenarnya itu mulai deh dari hal-hal kecil gitu. Karena Tira juga bukan tipe orang yang hoki dalam perlombaan nih Kak Mira sebenarnya. Iya. Kalau lomba jarang banget sebenarnya menang. Oh. Jadi memang bener-bener kita tuh harus mulai dari hal-hal kecil, Hal-hal jangan kecil. ragu, jangan takut kayak gitu. Ya kalau nggak menang ya biasa kan. Iya. Karena kalau misalnya kita udah terbiasa dari lomba-lomba yang kecil gitu, untuk terbiasa untuk mencoba hal-hal kecil, nanti itu kita bakal terbiasa. Nanti Iya. oh kemarin aku lombanya ini loh yang buat aku nggak menang. Iya. Terus yang kemarin ini loh yang buat aku kurang maksimal gitu. Jadi kita bisa belajar dari perlombaan kita sebelumnya. Kita evaluasi terus Iya, berarti ya. evaluasi kan. Hidup ini kan tentang evaluasi, Evaluasi ya. ya. Evaluasi. Setiap pekerja ada evaluasinya. Iya. Tentunya hidup juga ada evaluasinya Ada, ya. benar banget. Jadi Berarti jadi jadi bingung nih. ya. Kita kira dulu Jadi boleh. itu kita bisa belajar dari diri kita sendiri kayak Iya. gitu. Intinya jangan takut Jangan untuk takut. coba. Pokoknya harus dicoba gitu Iya. ya. Lawan aja rasa takutnya walaupun sambil nangis-nangis. Iya, nangis-nangis. Iya, nggak apa-apa. Di notes ya nangis. Iya, nangis-nangisnya. Karena itu yang membangun kita. Oke, berarti dari mungkin kehektikannya dibawa jadi positif gitu dengan Iya. mengikuti perlombaan. Iya, jangan takut coba guys. Karena kalau nggak coba nggak tahu kan. Iya, Iya. iya. Bener banget, bener. Iya, karena if we never try, how will we know? Wih, dari Kak. Iya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Heeh. Oke. Sebenarnya masih banyak banget sih yang mau diobrolin ya Kak Tira. Tapi mungkin kita sampai sini dulu nih ya Kak. Mau ngucapin makasih banyak juga nih buat Kak Tira karena udah mau sharing-sharing tentang perlombaannya, kehidupan kampus, Iya. sama organisasinya. Mungkin itu aja yang bisa Mira sampaikan dan mungkin bisa dadah dulu Kak. Oke, dadah. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Jangan lupa nonton ya podcastnya. Nanti kakak-kakak mungkin di sini foto-foto kegiatan kami Iya, kemarin. di sini.